Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan belajar topik matriks ya. Jadi matriks ini merupakan materi matematika kelas 11 kurikulum merdeka. Nah, kita akan coba belajar materi ini dengan menggunakan referensi buku ya. Bukunya itu teman-teman nanti bisa download di internet. Ini disediakan oleh pemerintah ya, BSE ini buku sekolah elektronik, silakan nanti bisa cari di internet dan sangat mudah untuk ditemukan ya. Intinya kita bisa mendapatkan referensinya dengan cukup mudah. Nah, pada materi ini kita nanti akan bahas topik-topik yang penting yang minimal harus teman-teman tahu ya untuk bagian matriks ini. Kita akan lanjutkan ke bagian kata kunci dan peta konsep di sini ya. Jadi ini yang minimal teman-teman harus tahu, ada matriks, kemudian pengertian dasarnya, jenis-jenis matriks, kemudian ada matriks transpos, operasi pada matriks, determinan, dan seterusnya. Nah, kita akan coba membahas satu persatu topik yang sudah dituliskan di sini. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Nah, matriks itu apa sih ya? Matriks itu kan biasanya kalau teman-teman tahu ada film yang namanya film Matrix ya. Nah, di situ juga ada kaitan-kaitannya ya. Intinya matriks itu adalah suatu susunan bilangan yang disusun dalam bentuk kolom dan baris ya. Jadi matriks itu adalah apa? Susunan bilangan yang susunannya nanti disusun dalam baris-baris dan kolom-kolom. Sebenarnya kita juga sering melihat pola-pola matriks seperti pada kalender, kemudian seperti pada Excel ya. Kalau Excel itu kan Microsoft Excel itu kan disusun juga dalam baris dan dalam kolom ya. Dan kemudian matriks itu biasanya disimbolkan atau dituliskan dalam simbol kurung kayak gini ya. Kurung, kemudian boleh juga pakai kurung siku atau pakai kurung yang dua ini. Nah, kebetulan dalam buku ini matriksnya ditulis pakai kurung siku seperti itu. Itu untuk buku ini. Kalau teman-teman baca buku yang lainnya beda ya tidak ada masalah ya. Itu hanya menyatakan kelompok bilangan yang disebut matriks aja dan itu sesuai kesepakatan aja. Oke, selanjutnya penamaan matriks itu dinamakan berdasarkan baris dan kolomnya dan itu yang sering disebut sebagai ordo. Sebagai contoh seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat matriks A M kali N, ini kan ada tulisan M kali N kan yang kecil ini indeks itu maksudnya apa? M kali N itu berarti barisnya itu ada M, ini menyatakan baris, dan kolomnya itu ada N, ini menyatakan kolom. Jadi kalau kita hitung barisnya ada M, ada A1, 2, 3, 4, 5 sampai M. Kolomnya itu nanti ada N, ada 1, 2, 3, seterusnya sampai N kolom. Jadi seperti itu ya. Nah, M kali N ini sering disebut juga sebagai ordo matriks. Jadi ini disebut juga sebagai ordonya. Nah, ordo itu yang menyatakan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh ya, di sini ada data tentang COVID. Ini ada tabel ya. Kemudian kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk matriks. Ya udah kita nyatain aja. Jadi kalau kita lihat di sini, barisnya itu ada dua baris kan. Ada yang ke kanan ini satu, kemudian dua. Maka ini matriks ini pasti memiliki dua baris. Kalau kita tulis 783, 277, 16 atau 16 ya. Kemudian yang bawah 782, 233, 22. Nah, ini adalah barisnya, ada dua berarti. Kemudian kolomnya kita lihat. Yang pertama ini yang terkonfirmasi, yang kedua adalah yang sembuh, yang ketiga adalah yang meninggal. Ada 3 kolom, ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Maka matriks ini kita sebut sebagai matriks yang punya ukuran atau punya ordo 2 kali 3 seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan di sini kita lihat ada angka-angka kan, ada 783, 277, 16, 782, 233, 22. Nah, angka-angka ini yang disebut sebagai elemen matriks ya, 783, 277, 16 ini yang kita sebut sebagai elemen matriks. Elemen matriks itu apa? Ya isinya matriks itu sendiri. Jadi ini adalah elemen matriksnya. Nah, kalau dinyatakan dalam simbol elemen matriks itu biasanya kayak gini. Ada namanya A11, itu maksudnya apa? Baris 1, kolom 1. A12 itu artinya baris pertama, kolom kedua kan? A13 baris pertama, kolom ketiga. A21 baris kedua, kolom pertama. A22 baris kedua, kolom kedua. Dan A23 baris kedua, kolom ketiga. Maka kalau diisikan, A11 berapa? Ya ini baris pertama, kolom pertama, 783 ya. Dan seterusnya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Sekarang kita ke Ayu mencoba. Oke ya, ini soalnya yang tadi tentang Ayu mencoba. Kemudian yang diminta adalah nyatakan data tersebut dalam bentuk matriks. Oke, yang A kita bisa tuliskan matriksnya di sini ya.
kita tulis dulu barisnya. Ada 6, kemudian ada 15, kemudian ada 5, dan ada 0. Itu adalah baris pertama. Kemudian ada 9, ada 10, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 9, kemudian 0 lagi, dan 1 lagi, dan yang terakhir kita hapus dulu ini, tanda kurungnya kurang besar. Dan yang terakhir kita punya 12, kemudian ada 6, kemudian ada 0, ada 2. Nah, inilah kalau kita nyatakan tabel tersebut dalam bentuk matriks ya. Jadi yang A sudah kita jawab nih. Kemudian tentukan ordo matriksnya. Nah, kita hitung. Ada berapa baris nih? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 baris. Kolomnya ada berapa? Kolomnya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata kolomnya juga ada 4, berarti ordo matriksnya adalah 4 kali 4. Nah, seperti itu. Kemudian, tentukan elemen A23 dan A13. A23 itu apa? A23 adalah elemen pada baris kedua kolom ketiga. Kita hitung baris kedua 1, 2, kolom ketiga 1, 2, 3. Nah, maka ini nih. Ini adalah A23. Elemen pada baris kedua kolom ketiga isinya adalah 2. Kemudian A13 elemen pada baris pertama kolom ketiga. Jadi ini kan baris pertama itu yang atas, kolom ketiga 1, 2, 3. Nah, isinya adalah 5. Jadi A13-nya sama dengan 5. Nah, sekarang coba kalau misalkan kita mau A34 itu berapa? Coba ya, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. A34 untuk soal ini tuh nilainya berapa? Oke, jadi itu yang hal dasar yang perlu diketahui tentang matriks ya. Jadi definisinya, kemudian memberi namanya, kemudian elemen-elemen yang ada pada matriks. Oke, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya jenis-jenis matriks ya. Yang pertama adalah namanya matriks baris. Nah, sesuai namanya, matriks baris ya isinya berarti ini ya, matriks yang memuat ordonya itu satu baris dikalikan kolomnya terserah ya. Jadi misalkan ini untuk A12 jadi satu baris 2 kolom, B15 satu baris ada 5 kolom. Jadi matriksnya cuma satu baris saja. Untuk kolomnya nanti terserah sesuai dengan kebutuhan. Itu yang disebut sebagai matriks baris. Kebalikannya ada juga yang namanya matriks kolom. Jadi matriks kolom itu ya isinya kolom saja, satu kolom, barisnya terserah. Ini misalkan matriks kolomnya ada 1, barisnya ada 2, jadi 2 kali 1. Maka ordonya M kali 1. Kalau tadi 1 dikali N ya. Ini ya juga matriks kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Jadi 3 kali 1. Jadi itu nama matriks kolom ya. Kemudian ada namanya matriks persegi. Ya, persegi itu square ya. Jadi dia harus bentuknya kotak. Ordonya harus kembar. Misalkan ini A22. Ada 2 baris dan ada 2 kolom. Kan kotak kan? B33 ada 3 baris dan ada 3 kolom. Misalkan lagi boleh C44 atau D55 dan seterusnya. Jadi untuk matriks persegi itu jumlah barisnya dengan jumlah kolomnya itu sama. Kemudian untuk matriks persegi ya karena dia kan simetri sama, maka di sini kita mengenal ada yang namanya diagonal. Nah, diagonalnya dibagi jadi 2. Yang pertama adalah diagonal utama dulu ini. Diagonal utama itu yang ke kanan ini. Jadi A11, A22, A33, A44 sampai ANN. Misalkan ordonya 5 kali 5 berarti sampai A5 kali 5 ya, A55. Nah, ini yang ke kanan ini yang disebut sebagai diagonal utama. Ini diagonal utama dari matriks A. Nah, yang namanya diagonal kalau persegi kan pasti ada 2 kan? Yang ke arah kanan di sini, kanan bawah sama yang ke kanan atas. Nah, yang ke kanan atas ini yang disebut sebagai diagonal samping. Mulai dari A1N, A2 sekian ya, kemudian A33 dan seterusnya. Maka yang ke samping kanan ini, kanan atas ya, ini yang disebut sebagai diagonal samping. Nah, itu membedakan diagonal utama dengan diagonal samping. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian yang ini ya. Yang diagonal utama saja ini nanti akan banyak diulas ya, bagian diagonal utama. Jadi yang namanya diagonal utama itu berarti yang ke arah kanan. Nah, itu adalah matriks persegi. Kemudian ada lagi yang namanya matriks datar dan matriks tegak ya. Ini seperti baris dan kolom tadi. Jadi kalau matriks datar itu artinya dia persegi panjang tetapi memanjang ke kanan atau ke kiri ya. Jadi artinya apa? Kolomnya lebih banyak ya. Jadi matriks datar itu adalah matriks yang kolomnya lebih banyak daripada barisnya. Contohnya ini yang nomor B34 atau matriks B34. Nah, ini disebut sebagai matriks datar nih. Kolomnya kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, sedangkan barisnya cuma ada 1, 2, 3 ya. Jadi kolomnya lebih banyak. Kalau kita gambar persegi panjangnya kan seperti ini kan.
memanjang ke kanan. Sedangkan matriks tegak itu persegi panjang tapi yang memanjang ke bawah kayak gini. Artinya apa? Artinya barisnya itu lebih banyak daripada kolomnya. Nah, ini matriks datar, matriks tegak, dan yang bawah itu matriks datar. Dua-duanya ini sering disebut juga sebagai matriks persegi panjang ya, karena dia bentuknya persegi panjang. Entah itu memanjang ke kanan atau memanjang ke atas bawah, seperti itu. Berikutnya ada yang disebut sebagai matriks segitiga. Nah, apa itu matriks segitiga? Nah, itu tadi ya. Jadi matriks segitiga itu kaitannya dengan diagonal utama tadi yang ke arah kanan ya. Jadi matriks segitiga adalah matriks persegi. Jadi dia harus bentuknya persegi, nggak boleh persegi panjang ya. Nggak boleh datar atau nggak boleh tegak. Dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semua bernilai 0. Jadi kalau kita punya diagonal utama ke sini, ini kan diagonal utama ke bawah sini ya. Nah, matriks persegi itu bagian yang di bawah diagonal utama, bagian sini, ya, atau yang di atas diagonal utama di sini, itu nilainya 0. Nah, karena ada dua daerah di sini, maka matriks segitiga itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada yang disebut sebagai matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas adalah matriks yang nolnya itu di bawah malah ya. Jadi bagian nolnya ini di bawah sini. Yang atas itu ada isinya nih. Yang atas itu tidak 0. Nah, segitiga yang atasnya ini dia tidak 0. Sedangkan matriks segitiga bawah yang atas 0, yang bawah yang tidak 0. Nah, jadi terbalik ya. Kalau matriks segitiga atas itu nolnya di bawah, matriks segitiga bawah nolnya di atas. Nah, seperti itu. Itu perbedaan matriks segitiga atas dan bawah. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai matriks diagonal. Nah, ini seperti matriks segitiga atas dan bawah tadi, tapi sekarang dua-duanya 0, baik yang atas maupun yang bawah itu 0. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks yang mempunyai elemen tidak 0 itu hanya pada diagonal utama. Yang diagonal utamanya saja yang tidak 0, tetapi yang lainnya itu 0. Itu namanya matriks diagonal. Dan yang terakhir itu, masih ada lagi ternyata ya, matriks 0 di sini. Matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya itu 1. Jadi ini seperti matriks diagonal atas, tapi isinya 1 ini. Ini adalah matriks identitas. Ini sama ya sebenarnya, cuma elemennya isinya angka 1 semuanya. Kemudian ada yang disebut matriks 0 ya. Sesuai namanya, matriks 0 ya berarti matriks yang semua elemennya bernilai 0 ya. Dan matriks simetris. Nah, matriks simetris itu apa? Matriks simetris adalah matriks persegi, ya, kembali ke matriks persegi lagi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal bernilai sama. Maksudnya gimana? Diagonalnya utama ya, kita tandai dulu nih, ini diagonal utamanya. Kemudian kita lihat elemen-elemen yang seperti dicerminkan. Kalau teman-teman lihat di sini, di atas sini ada 3, di bawah sini ada 3. Seperti pencerminan kan? Sini 5, sini juga 5. Sini 1, 4, di sini juga 1, 4. Di sini 7, di sini 7, di sini 1, di sini 1. Nah, jadi matriks yang simetris terhadap bagian diagonal utama itu nilainya sama kan? 3 dengan 3 seperti ini, 5 dengan 5, kemudian 1, 4 dengan 1, 4, 7 dengan 7, 1 dan 1. Seperti dicerminkan seperti itu. Itu namanya matriks simetris. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai matriks transpos. Nah, transpos itu artinya itu kita membalik ya atau mengubah. Jadi transpos itu kalau kita punya matriks A3, 4, 3 kali 4 maksudnya ya. Kalau kita transpos, nah kalau ditranspos simbolnya gini, A transpos. Nah, pangkat T di sini itu maksudnya matriks transpos itu ordonya menjadi misalkan A aksen ya. Jadi matriksnya sekarang berubah menjadi A aksen. Ordonya berubah, kalau di sini 34 menjadi 43 ya, 4 kali 3. Caranya tinggal dibalik aja. Yang baris jadiin kolom, yang kolom jadiin baris. Contoh nih. Ini ada D39. Barisnya kita lihat 5 3 2 1 0 3 1 1 3. Ini kan baris pertama. Nanti dia akan jadi kolom pertama nih. Kalau kita transpos D-nya, kita tulisnya bukan menyamping tapi ke bawah. 5 3 2 1 0 3 1 1 3. Ini sama 1 0 1 2, seterusnya ini juga sama. 140, 12, 11, 32. Nah, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Baris lagi berubah jadi kolom. Jadi yang atas itu ordonya 3 kali 9, yang bawah dibalik ordonya 9 kali 3. Itu namanya matriks transpos. Nah, sekarang kita coba ke contohnya nih, matriks transpos ya. Tentukan transpos dari jenis matriks berikut. Yang pertama, yang A ya. Jadi kita tulis A transpos seperti ini. A transpos, kita tinggal balik, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini kan 1 baris 3 kolom. Jadi
kita balik ya. Ini ordonya berapa? Ordonya 1 kali 3. Maka akan berubah menjadi 3 kali 1. Maka kita tulisnya 1, 3, minus 5. Ini yang disebut sebagai matriks transpos. Tinggal dibalik ordonya. Kemudian matriks B. B transpos berarti gimana? Ya tinggal biar mudah kita tulisnya balik aja nih. 91 maka kita tulis 91. 30 maka kita tulisnya 30. Kemudian 15. Nah seperti ini. Ordonya mula-mula 1, 2, 3. 3 baris 2 kolom. Sekarang ordonya menjadi 2 baris 3 kolom. Jadi ordonya sekarang jadi 2 kali 3. Matriks C itu sama ya. Karena ini persegi, maka ordonya nggak berubah ya. Cuma susunannya aja yang berubah ya. Jadi matriks C kita akan tulisnya menjadi 2, 3, 1. Kemudian yang baris kedua 1, 6, negatif 2. Baris ketiga 4, 5, negatif 7. Nah, sekarang kita sudah punya transpos dari matriks C. Oke ya, jadi cukup mudah untuk transpos itu, tinggal dibalik. Oke, kemudian kita coba ke penerapan konsep ya. Jadi ini kita ambil bagian-bagian yang penting saja dan yang dilewati saya kira teman-teman sudah bisa untuk mengerjakan sendiri ya. Yang pertama ini, tentukan jenis-jenis matriks berikut. Ini ada matriks persegi panjang pasti nih ya. Jadi ini matriks persegi panjang tetapi barisnya lebih banyak. Ini pasti matriks persegi panjang yang datar ya. Jadi ini disebut sebagai matriks datar. Kemudian yang di sini ordonya kita lihat, ordonya 3 kali 3. Ini yang pertama, matriks B itu disebut juga sebagai matriks persegi pasti ya. Ini matriks persegi. Kemudian kita lihat lagi nih, ada yang unik di sini. Kalau kita perhatikan diagonal utamanya, ternyata bagian bawahnya 0 semua, bagian atasnya ada. Maka selain dia matriks persegi, dia juga lebih khusus lagi, ini adalah matriks segitiga atas ya. Jadi ini adalah matriks segitiga atas. Oke. Kemudian yang C. Yang C itu juga sama, dia bentuknya persegi, ordonya sama, 3 kali 3. Nah, berarti dia sudah pasti matriks persegi. Oh ya, untuk yang B itu yang kita jawab yang ini ya, segitiga atas ya. Kenapa? Karena kalau matriks segitiga atas itu pasti persegi ya. Demikian juga untuk yang C ini, dia juga persegi pasti karena ordonya 3 kali 3. Tapi ada yang unik lagi di sini, yang lebih khusus lagi, yaitu selain diagonal utamanya, elemen-elemen matriksnya adalah 0 ya. Selain yang diagonal utama 0, maka kita sebut ini sebagai matriks diagonal. Nah, jadi yang kita jawab di sini adalah matriks diagonal. Kenapa? Karena setiap matriks diagonal itu pasti matriks persegi ya. Nggak mungkin matriks diagonal itu bukan matriks persegi. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya. Kemudian nomor 6. Jika diketahui matriks A adalah, oke, itu bisa dibaca sendiri. Kemudian A transpos merupakan transpos dari matriks A, maka tentukan jenis matriks A dan jenis matriks A transpos. Oke, kita lihat untuk jenis matriks A dulu ya. Kalau kita lihat jenis matriks A itu nih, tandai dulu untuk diagonal utamanya. Nah, ternyata elemen-elemen yang di luar diagonal utama itu bentuknya simetri kan. Ini negatif 1, ini juga negatif 1. Kemudian ini ada 3, di sini juga ada 3 ya. Kemudian di sini ada 2, di sini juga ada 2. Berarti jenis matriks A itu adalah matriks simetri. Nah, ini simetri sudah pasti ya. Kemudian apakah kesimetrian matriks ini kalau kita transpos tetap bertahan? Kita coba transpos matriks A ya. Kita tulis di sini A transpos akan jadi seperti apa itu matriks jadinya. Maka kita tulis 7 min 1 3. Ya, yang baris jadi kolom 7 min 1 3. Kemudian min 1 9 2 ya. Kemudian selanjutnya 3 2 3 2 1 ya, betul ya. 3 2 1 kita cek. 7 min 1 3 min 1 9 2 3 2 1. Ya, betul. Kemudian kita cermati, ini adalah matriks diagonalnya. Kita lihat apakah dia masih simetri? Ternyata sama ya, simetri. Ini min 1, di sini juga minus 1. Kemudian di sini 3, di sini 3. Kemudian di sini 2, di sini juga 2. Jadi matriks simetri juga. Jenis matriks A transposnya juga matriks yang sifatnya simetri. Oke, itu nomor 6. Sekarang kita nomor 7. Jika matriks I adalah matriks identitas, maka matriks I adalah matriks diagonal. Berikan penjelasan tentang kebenaran pernyataan berikut. Ya, betul ya. Karena apa? Kita ambil contoh. Matriks I yang ordo 3 kali 3 ya. Jadi kalau matriks I ordonya 3 kali 3 itu kan kayak gini. 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0,
kemudian 0, 0, 1. Ingat tadi, matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya itu bernilai 1 dan selain diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini jelas matriks identitas ini adalah matriks diagonal. Kenapa? Karena yang ada isinya atau elemen-elemen tak nolnya adalah bagian diagonal. Jadi pasti ya, kalau kita disuruh berikan penjelasan tentang kebenaran pernyataan berikut, ya sudah, betul ya. Jadi setiap matriks identitas pasti matriks diagonal. Kenapa? Karena elemen-elemen matriks identitas di luar diagonal utamanya 0. Itu penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks. Kita langsung ke bagian yang mungkin ada latihan soalnya aja ya, biar gampang. Oke, nah ini contohnya ya. Matriks kita katakan sama itu jika elemen-elemen yang bersesuaian itu sama. Contoh nih, dan matriksnya harus berordo sama. Jadi kalau kita katakan matriks itu sama, yang pertama harus dipenuhi adalah ordonya harus sama dulu. Ini adalah 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Nah, itu yang pertama ya, ordonya harus sama. Yang kedua, elemen-elemen yang bersesuaian itu harus sama. Contoh ya, ini udah dikerjakan nih. Elemen yang pertama, baris 1 kolom 1 harus sama dengan baris 1 kolom 1 matriks yang lainnya. Elemen baris 2 kolom 2 harus sama dengan baris 2 kolom 2 matriks yang lainnya ya. Jadi posisinya atau posisi elemen-elemennya harus bernilai sama. Contoh di sini. Maka kalau kita punya di sini minus X, di sini minus 1, artinya apa? Minus X-nya sama dengan minus 1, yang berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian di sini kita punya minus 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya harus sama dengan negatif 2 gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Oke, sekarang dengan dasar tadi kita disuruh mengerjakan soal ini. Jadi ada matriks A dan B. Jika matriks A sama dengan B, ini artinya matriksnya sama nih. Matriks A sama dengan B, tentukan nilai A, B, C, D ya. Udah, kita tinggal lihat aja. Yang pertama, baris 1 kolom 1 punya 7, baris 1 kolom 1 matriks lainnya punya 7C. Artinya 7 sama dengan 7C. Berarti C-nya berapa? C-nya pasti 1. Kemudian di sini kita punya baris 1 kolom 2, B plus 3. B plus 3 sama dengan 3A min 1. Nah, ini belum bisa kita selesaikan ya, 3A min 1, karena masih ada 2 variabel. Kita lanjut dulu ke yang lain. Di sini kita punya D minus 5. Di sini kita punya 2A min 1. Berarti kita punya D min 5 itu harus sama dengan 2A plus ya. Bukan minus, maaf. 2A plus 1. Yang terakhir kita punya minus B minus 3. Di sini ada minus 5C. Jadi minus B minus 3 itu sama dengan minus 5C. Nah, bagian yang terakhir ini bisa langsung kita selesaikan. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan nilai C-nya yaitu 1 kan. Nah, kita masukkan tuh C1, masukkan ke sini. Berarti kita akan mempunyai minus B minus 3 sama dengan minus 5 kali 1. Minus B minus 3 sama dengan minus 5. Berarti minus B sama dengan, min 3-nya pindah ke kanan jadi minus 2 ya. Minus 5 plus 3 minus 2. Artinya B-nya sama dengan 2. Nah, kita dapat B2. Artinya kita bisa selesaikan persamaan kedua ya. B2-nya kita masukkan ke sini supaya kita dapat nilai A. Maka kita bisa tuliskan B-nya ganti 2. 2 plus 3 itu sama dengan 3A min 1. 2 plus 3 itu adalah 5 sama dengan 3A dikurang 1. Berarti pindah ke sini 6 sama dengan 3A. Berarti dapat ya, A-nya sama dengan 2 pasti ya. Sudah dapat A, maka kita pasti dapat persamaan yang terakhir ini yang belum kita kerjakan. Nah, dapat D nanti. Kita tuliskan di sini. D minus 5 itu sama dengan 2A, 2 kali 2 plus 1. D minus 5 sama dengan 2 kali 2 itu 4 tambah 1 5. Berarti D-nya sama dengan 10. Sudah dapat semuanya. Yang diminta di soal adalah A plus B plus C plus D. Berarti 2 ditambah B-nya 2, ditambah C-nya 1, ditambah D-nya 10. Maka ini sama dengan 15 ya. Berarti nilainya adalah 15. Seperti itu ya, itu untuk kesamaan matriks. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kesamaan dua matriks untuk latihan C ya. Jadi pemahaman konsep dulu, benar atau salah. Dua matriks yang memiliki ordo yang sama merupakan salah satu syarat dari dua matriks yang sama. Ya, benar ya. Jadi matriks itu sama merupakan suatu matriks yang sama. Syarat utamanya adalah ordonya harus sama ya. Jadi ini benar.
Benar atau salah? Dua matriks yang sama selalu memiliki ordo yang sama. Ya, ini juga pasti betul ya. Karena ini sebenarnya kebalikan dari yang nomor 1 aja susunan kalimatnya ya. Jadi yang ini juga benar. Kemudian nomor 3, benar atau salah jika diketahui matriks R. Ini matriks R itu punya ordo 2 kali 2 ya. Ini ordonya. Dan C itu ordonya adalah 3 kali 2. Ini 3 baris 2 kolom. Maka R sama dengan C. Ini pasti salah ya. Karena di situ sudah jelas syarat pertamanya itu sudah tidak terpenuhi ya. Jadi ordonya berbeda. Oke, selanjutnya nomor 4. Jika A adalah suatu matriks yang elemennya minus X minus Y 0, X min 2Y kuadrat 1, dan I adalah matriks identitas berordo 2 kali 2, di mana A sama dengan 1, maka nilai X plus Y adalah berapa ya? Tentukan nilai X plus Y. Ini mestinya A-nya bukan 1 ya, tapi A-nya mestinya sama dengan I. A-nya adalah matriks identitas ya. Kenapa? Karena matriks identitas itu kan tadi diagonal utamanya harus bernilai 1. Jadi di sini 1, 0, 0, 1 kalau dia ordonya 2 kali 2. Dan matriks A-nya itu di sini bukan 1 nih mestinya. Matriks A sama dengan matriks identitas ya di sini. Nah, berarti kita akan mencari nilai X dan Y dari kesamaan ini. Yang pertama, kita lihat di sini elemen yang pertamanya. Minus X minus 3Y itu harus sama dengan elemen A1-1-nya atau baris 1 kolom 1-nya matriks identitas, yaitu bernilai 1. Jadi kita punya sebuah persamaan X minus 3Y itu sama dengan 1. Kemudian persamaan berikutnya kita punya ini lagi X minus 2Y kuadrat ya. Di sini ini harus sama dengan 0 ya. Kalau yang di sini nggak perlu, kenapa? Karena 1 sama dengan 1 ya sudah, kita nggak bisa dapat informasi apa-apa lagi. Yang bisa kita dapatkan informasinya adalah yang ini ya. Jadi X minus 2Y dikuadratkan itu harus sama dengan 0. Yang berarti kalau kita akar kedua ruas ya, jadi X minus 2Y-nya juga harus sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X-nya harus sama dengan 2Y ya. Nah, lalu tinggal kita substitusi aja. Ini ada X sama dengan 2Y, yang di sini X min 3Y sama dengan 1 ya. Kalau misalkan mau dieliminasi pun nggak ada masalah ya. Jadi sama saja untuk menyelesaikannya. Sekarang kita mau pakai substitusi. X-nya digantikan di sini. Jadi kita akan punya persamaannya ya, persamaannya atas, X-nya ganti 2Y, jadi 2Y minus 3Y sama dengan 1. Jadi di sini 2Y dikurang 3Y itu minus Y sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan min 1. Nah, kita dapat nilai Y-nya min 1, berarti X-nya maka bisa didapatkan dengan mudah. X-nya adalah 2 dikali min 1, maka sama dengan negatif 2. Nah, ini nilai X-nya dan nilai Y-nya sudah kita peroleh ya. Tinggal masukkan ke yang diminta soal. Soalnya itu meminta X ditambah dengan Y di sini. Berarti min 2 ditambah dengan min 1. Jawabannya tentu saja sama dengan negatif 3 ya, atau min 3. Nah, kita udah dapatkan nih jawabannya, yaitu minus 3 untuk nomor 4. Kemudian yang nomor 5, hitung A plus B plus C plus D yang memenuhi kesamaan matriks berikut ya. Jadi di sini matriksnya sudah dikatakan bahwa dia matriks yang sama. Berarti kita punya satu persamaan ya, kita bebas pilih nih ya, mana yang paling mudah ya. Kita gunakan yang pertama dulu. A ditambah 2B itu pasti harus sama dengan 3. Terus kita punya 3 baris pertama kolom kedua ya, 2A plus 3B-nya itu harus sama dengan 2A plus 3B harus sama dengan negatif 3. Nah, ini kita selesaikan dulu boleh untuk mencari A dan B-nya ya. Mau dieliminasi oke, mau disubstitusi juga nggak ada masalah. Nah, sekarang kita akan eliminasi aja biar mudah ya. Maka kita akan coba eliminasi dengan cara persamaan yang atas ini. Ini persamaan A plus 2B-nya kita akan kalikan dengan 2 ya. Ini kali 2, ini kali 1. Nah, perhatikan saya akan menulisnya di bawahnya ini. Yang A plus 2B sama dengan 3, kita kalikan 2, tulis di bawahnya. Jadi kita dapat 2A plus 4B itu sama dengan 3 kali 2, itu 6. Kemudian untuk menghilangkan atau untuk mengeliminasi A, kita kurangkan, berarti 2A dikurang 2A habis, 3B dikurang 4B itu adalah minus B sama dengan minus 3 dikurang minus 6. Minus 3 dikurang 6, jadi minus 9. Nah, berarti di sini kita dapat nilai B-nya 9 ya. B sama dengan 9. Nah, lalu kita langsung bisa dapat nilai A-nya dengan cara memasukkan ke persamaan atas salah satu dari ini ya. Kita coba masukkan ke sini aja biar mudah, biar tidak ada koefisiennya. Masukkan, jadi A ditambah
2 kali B, 2 kali 9 jadi 18, itu sama dengan 3. Jadi A-nya sama dengan 3 dikurang 18, negatif 15. Nah, kita dapat tuh nilai A-nya sama dengan minus 15 ya. Kemudian untuk mencari C dan D, kita gunakan baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2 ya. Kita akan menuliskan di sini C ditambah D dulu ya. C plus D itu harus sama dengan 7. Kemudian 2C plus D itu harus sama dengan 1. Nah, ini kita langsung bisa eliminasi nih ya. Eliminasi D-nya kita kurangkan. C dikurang 2C itu negatif C. D dikurang D habis, 7 dikurang 1, 6. Negatif C sama dengan 6, jadi C-nya sama dengan negatif 6. Nah, dapat nilai C-nya negatif 6. Lalu masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke sini. Maka kita akan dapatkan negatif 6 ditambah D itu sama dengan 7. Yang berarti nilai D-nya sama dengan 6-nya pindah kanan. Jadi plus 6 ya, 7 plus 6 itu 13. Nah, sudah kita memperoleh nilai A, B, C, dan D. Maka kalau dijumlahkan jadi A plus B plus C plus D itu berarti sama dengan negatif 15 ditambah 9 dikurang 6 ditambah dengan 13 kan. Nah, maka kita dapat hasilnya berapa ini? Kita kerjakan yang dekat dulu, negatif 15 ditambah 13 itu berarti negatif 2 ya. Negatif 2 ditambah 9 itu positif 7. Positif 7 dikurang 6 itu berarti 1. Maka ini jawabannya adalah 1. Atau kalau mau teman-teman kerjakan dari depan juga nggak ada masalah ya, untuk mempercepat saja. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan ya. Pertanyaan ke-6, aplikasi matriks dalam bidang komputer ya. Itu ada gambar jaringan komputer. Kemudian ada 4 node, laju aliran, dan arah aliran di cabang-cabang tertentu yang diketahui. Kemudian disajikan suatu matriks, seperti ini matriksnya X1 plus X2 itu 40. Dan ingat karena ini matriksnya itu berupa sama dengan, berarti ini ada matriks kesamaan matriks ya. Jadi yang ini matriksnya sama persis dengan yang kanan. Artinya X1 plus X2 itu 40, X2 ditambah X3 itu 30, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya tentukan laju aliran pada X1, kemudian X2, kemudian X3 ya. Kita tinggal menyelesaikan persamaan ini aja ya. Yang pertama, kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu boleh pilih baris ketiga dan baris keempat. Nah, kita mulai dari sini biar mudah ya. Kita punya X1 plus 10 itu harus sama dengan 55. Nah, dapat langsung X1-nya. Jadi X1-nya sama dengan 55 dikurang 10, jadi 45. Dapat X1 ya, sudah. Kemudian kita bisa dapat X3 juga. X3 melalui baris yang ketiga ya. X3 plus 10 juga itu sama dengan 45. Berarti X3-nya itu sama dengan 35 kan. X3-nya 35. Dapat juga. Pertanyaannya X1, X2, X3. X3 sudah, kemudian X1 sudah, yang belum X2. Nah, X2 kita boleh pakai persamaan atau boleh pakai baris 1, boleh juga pakai baris 2 ya. Bebas pilih ya. Harusnya akan mendapatkan hasil yang sama. Kita cek. Misalkan kita pakai baris yang kedua. Berarti X2 plus X3 sama dengan 30. Berarti kita punya, kita kerjakan di sini ya. X2 plus X3-nya 35 itu sama dengan 30. Berarti X2-nya itu sama dengan negatif 5 kalau kita menggunakan baris kedua. Bagaimana kalau pakai baris pertama? X1 plus X2 sama dengan 40. X1-nya padahal 45 ya. 45 ditambah X2 itu sama dengan 40. Ternyata sama ya. X2-nya juga kita akan beroleh 40 dikurang 45, negatif 5 juga. Maka kita dapatkan nilai X1-nya 45, X2-nya negatif 5, X3-nya 35. Nah, sudah terjawab ya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan antar matriks ya. Kita langsung lanjut saja. Nah, sekarang kita sambil belajar konsepnya, kita juga belajar langsung latihan soal ya. Jadi yang pertama penjumlahan. Sebenarnya sama juga dengan pengurangan ya. Jadi penjumlahan matriks atau matriks bisa dijumlahkan. Syaratnya adalah yang pertama, matriksnya jelas harus berordo sama ya. Yang kedua, yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen yang sejenis. Artinya seperti ini contohnya ya. Ini kita langsung lihat contoh aja. Ada matriks A yang ordonya 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Bagaimana kalau dijumlahkan A plus B? Ya kita jumlahin aja. 2 ditambah min 1, dapatnya min 3. Kemudian 9 ditambah dengan yang bukan ordo ya, yang elemennya posisinya sama, minus 3.
9 ditambah minus 3, maka jadinya 6. 3 ditambah dengan min 1, jadinya 2. Dan yang terakhir min 1 ditambah 1, jadinya 0. Nah, jadi seperti itu cara menjumlahkan matriks. Mengurangkan pun sama ya. Sekarang kita coba bagaimana kalau matriksnya ordo 3 kali 3 seperti ini. Ya, caranya sama aja. Kita jumlah min 1 ditambah 2, jadinya min 1. 2 ditambah 7, jadinya 9. 1 ditambah 0, jadinya 0. Lakukan hal yang sama. 3 tambah 3 itu 6. 6 tambah 7 itu 13. Kemudian 9 tambah 1 itu 10. 2 ditambah 5 itu 7. 5 ditambah minus 6 itu min 1. Min 7 ditambah min positif ya. Min 7 ditambah 9 itu berarti 2. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari matriks tersebut ya. Cukup mudah. Jumlahkan saja yang posisi elemennya sama. Oke, kemudian sifatnya. Bagaimana dengan sifat penjumlahan matriks? Nah, yang pertama, matriks itu bersifat komutatif ya. Artinya dibolak-balik sama aja. Jadi kalau ada A plus B itu sama dengan B plus A. Posisinya kita balik, nggak ada masalah. Kemudian sifatnya asosiatif. Pilih ya, kita bisa memilih. Kalau ada A plus B plus C itu akan sama dengan A plus BC. Ya, jadi akan sama dengan A plus BC. Akan sama juga dengan A plus C misalkan. Ini boleh juga ya. Akan sama juga dengan A plus C plus B, itu juga boleh ya. Jadi kita bisa memilih mana yang mau dikerjakan dulu. Kemudian kalau kita jumlahkan matriks identitas O, maka dia tidak akan mempengaruhi hasil ya. Jadi ini harusnya bukan matriks identitas ya, tetapi dia matriks matriks 0 ya. Bukan matriks identitas itu kan I, ini 0 ya. Kalau matriks 0 itu kalau kita jumlahkan A plus 0, A plus matriks 0 sama dengan 0 plus matriks A sama dengan A itu sendiri. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan lawannya A ditambah dengan minus A, maka jadinya pasti matriks 0 ya. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada nih ya. Jadi kalau kita punya matriks A di sini, matriks A-nya adalah 4 1 1 3. Matriks negatif A berarti kita kasih negatif semua elemennya. Negatif 4, negatif 1, negatif 1, negatif 3. Maka kalau kita jumlah apa yang terjadi? 4 ditambah minus 4, 0. Ya kan? 1 ditambah minus 1 juga 0. 1 ditambah min 1 lagi 0. 3 ditambah min 3 juga 0. Maka isi matriksnya itu 0 semua. Atau kita kenal dengan matriks 0 ya. Bukan matriks identitas. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Ada kesalahan penulisan di sini. Ini bukan identitas. Tetapi lebih tepatnya adalah matriks 0 atau matriks O di situ. Jadi itu sifat penjumlahan matriks. Kemudian selanjutnya adalah pengurangan matriks. Itu caranya sama dengan matriks penjumlahan matriks ya. Jadi kalau dikurangkan ya kita kurangkan aja apa yang ada gitu. Contoh misalkan kita punya matriks A dan matriks B, kita kurangkan A minus B bagaimana? Ya tinggal dikurangkan elemen-elemen yang sama atau yang satu posisi ya. Jadi 5 dikurangi negatif 1 jadinya 6 kan. 5 dikurangi negatif 1 maka ini 6. 2 dikurangi negatif 2 jadinya 4. 1 dikurangi 1 jadinya 0. Dan 3 dikurangi negatif 1 jadinya 4. Nah jadi seperti itu. Tinggal dikurangkan seperti penjumlahan. Kemudian bagaimana dengan A minus C? A minus C jelas nggak bisa dioperasikan penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Karena ordonya berbeda. Matriks A itu punya ordo 2 kali 2. Sedangkan matriks C itu punya ordo 2 baris 3 kolom, jadi 2 kali 3, dan ini ordo yang berbeda. Maka kalau ordonya berbeda seperti ini kita tidak bisa mengoperasikan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihannya. Mari mencoba. Ini ada matriks P dan matriks Q yang diminta tentukan matriks P minus Q. Oke, kita tulis di sini matriks P minus Q. Ini jelas bisa karena dia berordo sama ya. Kita kurangkan. Min 1 dikurangi minus 3 ya. Min 1 dikurangi minus 3. Itu kan sama dengan min 1 plus 3. Jadi jawabannya pasti 2 ya. Kemudian 0 dikurangi min 1 itu 1. 0 min 1. Jadi 0 plus 1. 3 dikurangi 3 itu hasilnya pasti 0. 1 dikurangi 4 itu pasti negatif 3. Minus 2 dikurangi 2 itu berarti negatif 4. Dan yang terakhir minus 5 dikurangi minus 1 jadinya negatif 4 ya. Minus 5 min 1 jadi plus 1 kan. Jadi negatif 4. Nah kita sudah dapat P minus Q seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke latihan D ya. Latihan D itu penjumlahan dan pengurangan antar matriks ya. Jadi benar atau salah? Operasi penjumlahan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen matriks A dan elemen-elemen matriks B saja. Ya betul, asalkan tadi
A dan B-nya harus satu ordo ya. Maaf, ordonya harus sama. Jadi ini benar kalau A dan B sudah ordo yang sama. Kemudian, benar atau salah, dua buah matriks dapat dikurangkan apabila matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Betul sekali. Kemudian benar atau salah? Salah ya. Karena ini 2 kali 2, yang ini 3 kali 2 kan. Jadi ini nggak bisa dioperasikan, berarti ini pasti salah. Oke, sekarang yang hitungan ya, yang nomor 4 ya. Diketahui matriks A itu pakai logaritma dan matriks B pakai logaritma. Pertanyaannya A minus B. Nah, A minus B itu berarti sama dengan kita kurangkan elemen-elemen yang sama. Jadi 3 log 7 dikurangi 3 log 81 ya. 3 log 7 ini pembacaan saja ya. Harusnya kan logaritma 7 dari 3 ya. Jadi ini pembacaan aja. Jadi 3 log 27 maaf, bukan 7. Dikurang dengan 3 log 81. Nah, kemudian yang bawah 0 dikurangi min 1, jadi 1 ya. Oke, jadi ini satu elemen ya, belum kita sederhanakan, nanti kita akan sederhanakan menggunakan sifat logaritma. Ini satu elemen, ini satu elemen juga. Kemudian yang berikutnya 0 dikurangi 1, jadi minus 1. Kemudian yang di sini 7 log 21 dikurangi 7 log 3. Jadi 7 log 21 min 7 log 3. Oke, kita tulis agak mepet ya seperti ini. Nah, ini juga satu elemen, ini juga satu elemen. Jadi ini ordo matriksnya adalah 2 kali 2. Nah, lalu kita akan coba selesaikan ini ya menggunakan sifat logaritma. Kalau kita kurangkan, kita punya logaritma dengan basis yang sama dan kita kurangkan, itu berarti kita bagi ya. Jadi 3 log 27 minus 3 log 81 itu sama dengan, kita tulis ini coret-coretnya. Jadi 3 log 27 dibagi dengan 81, kan sama aja. Kemudian 3 log 27 itu kalau kita bagi 9 dapat 3, 81 kalau kita bagi 9 dapat 9, atau ini kita buat pangkat aja ya biar gampang. 27 itu tingkat pangkat 3 dibagi 81 itu 3 pangkat 4. Berarti ini akan sama dengan 3 log kalau dibagi pangkatnya dikurang 3 pangkat min 1. Kan seperti itu kan? Karena 3 dikurangi 4 min 1. Nah, gunakan sifat logaritma. Kalau ada A log B pangkat N, maka boleh keluar N-nya min 1 dikali 3 log 3. Dan 3 log 3 pakai sifat logaritma itu nilainya 1. Jadi min 1 dikali 1. Maka jawabannya min 1. Nah, berarti yang ini, yang atas bisa kita tulis sebagai min 1. Ini 1, ini min 1. Nah, sekarang kita kerjakan yang bawah. 7 log 21 dikurang 7 log 3. Jadi kita punya 7 log 21 per 3, karena 7 log 21 dikurang 7 log 3 kan. Berarti sama dengan 7 log 21 dibagi 7. Maaf, 21 bagi 3 itu 7. 7 log 7 itu 1. Berarti yang di sini jadinya 1. Nah, maka matriks A min B secara sederhana dapat kita nyatakan seperti ini ya. Kemudian nomor 5, tentukan X, Y, Z yang memenuhi persamaan ini. Oke, ini dalam satu kasus ini ada 3 buah matriks dan yang kanan itu O ya. O itu berarti matriks 0. Berarti kita akan punya, kita lihat persamaannya, kita tulis di sini yang pertama. Kita mainkan dulu yang elemen pertama. Jadi 2X dikurang 6 ditambah 2, kita bisa langsung operasikan sekali operasi ya. Jadi 2X dikurangi 6 ditambah 2 pasti sama dengan 0. Karena matriks O ini kalau dibuka itu isinya kan 0, 0, 0, 0 ya, atau matriks 0-nya seperti ini. Jadi yang pertama kita dapat ini. Nah, langsung tuh dapat nilai X-nya. Jadi kita punya 2X minus 4 sama dengan 0. Atau 2X itu sama dengan 4 ya. Atau kita dapat X-nya sama dengan 2. Nah, dapat tuh X-nya. Kemudian kita lihat sisi satunya. Y dikurangi minus X, berarti kan Y dikurangi minus X ditambah 1 sama dengan 0 juga. Maka kita bisa tuliskan Y dikurangi minus berarti ditambah X, kemudian ditambah 1 juga sama dengan 0. X-nya kita masukkan 2, jadi Y ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 0, atau Y ditambah 3 sama dengan 0, berarti kita dapat Y-nya sama dengan negatif 3 ya. Dapat Y-nya, X-nya dapat, Y-nya dapat, yang kurang Z ya. Untuk mencari Z kita boleh pilih pakai yang pertama atau pakai yang kedua ya. Nah, kita akan pilih pakai yang pertama boleh ya, 3Z
dikurang 2Y atau pakai yang kedua aja supaya tidak banyak substitusi. Coba kalau pakai yang kedua lebih gampang nih kan. Z dikurang 7 ditambah 6 sama dengan 0. Kita nggak melibatkan X dan Y lagi ya. Jadi langsung ketemu. Jadi kita dapat Z dikurangi 7 ditambah 6 sama dengan 0. Berarti Z dikurangi 1 min 7 plus 6 kan negatif 1 sama dengan 0. Berarti dapat Z-nya sama dengan 1. Nah, dapat nilai Z-nya. Jadi kita sudah menemukan nilai X, Y, dan Z. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perkalian matriks. Dan yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar atau dengan angka ya. Skalar itu nilai atau angka. Secara definisi bisa dikatakan bahwa jika matriks A adalah matriks yang berordo M kali N, maka K adalah bilangan real yang disebut skalar itu tadi. Maka KA menyatakan matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Maksudnya adalah seperti ini. Kita lihat contohnya aja ya. Jadi di sini kita punya matriks P. Kemudian yang diminta di soal tentukan 2P. Apa maksudnya 2P? Ya, kita kalikan semua elemen matriks P yang ada di dalam sini dengan angka 2 di situ. Skalarnya di situ 2. Jadi 2 dikali min 1 dapatnya min 2. 2 dikali 1/4 dapatnya setengah. 2 dikali min setengah dapatnya min 1. 2 dikali minus 6 dapatnya minus 12, 2 dikali 1 dapatnya 2, dan 2 dikali min 4 dapatnya minus 8. Jadi cuma seperti itu aja. Nah, contoh lagi nih ya, kita akan kerjakan Q, matriks Q. Berapakah kalau 4, K-nya 4? Tentukan nilai kaki. Berarti kalau kaki berarti kita hitung 4 kali Q. Artinya semua elemen matriks Q kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4, 8. 1/4 dikali 4 itu 1. Min setengah dikali 4 itu minus 2. 1 dikali 4 itu 4. Setengah dikali 4 itu 2. 3/4 dikali 4 itu 3. Dan seterusnya ya. 3 dikali 4 12. 8 dikali 4 32. Dan 1 dikali 4 jawabannya 4. Nah, kita sudah dapat matriks dari 4 kali Q atau 4Q seperti itu. Sifat-sifatnya ini teman-teman bisa baca nanti ya. Jadi kalau misalkan kita punya H dikali K dikali A itu bisa dibolak-balik. Itu namanya sifat asosiatif. Bisa pilih ya. Kemudian kalau ada H plus K dikali A, kita bisa kalikan satu persatu dulu. Itu namanya sifat distributif. Kemudian kalau ada K dikalikan matriks A plus B atau A minus B bisa dipecah satu-satu seperti ini juga namanya sifat distributif. Oke, itu sifatnya nanti akan dipakai kalau penggunaan praktis saja ya. Oke, selanjutnya kita ke perkalian dua buah matriks ya. Perkalian kalau tadi kan skalar dengan matriks, sekarang perkalian antar matriks, matriks dengan matriks. Oke, seperti biasa langsung ke definisi. Jika matriks A adalah matriks ordonya M kali N dan matriks B ordonya N kali P, maka matriks C ada matriks C yang merupakan hasil perkalian antara matriks A dengan matriks B, atau C sama dengan A kali B. Matriks C berordo M kali P dan elemen-elemen C, I, J dihitung cara mengalihkan elemen baris I pada matriks A terhadap elemen kolom C pada matriks B, kemudian ditambahkan hasilnya. Oke, definisinya terlalu panjang, sekarang kita coba sederhanakan ya. Jadi yang pertama, matriks itu bisa dikalikan jika dia memenuhi ordo seperti ini ya. Jadi yang harus teman-teman pahami, matriks M kali N hanya bisa dikalikan dengan matriks yang berordo N kali terserah. Boleh P, boleh apa. Jadi misalkan kalian punya 2 kali 3. Matriks yang ordonya 2 kali 3 itu hanya bisa dikalikan dengan matriks yang ordonya 3 kali. Nah, kalinya berapa? Terserah ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 4 misalkan ini boleh. Atau misalkan kalian punya matriks 2 dikali, atau jangan 2 terus ya, 3 dikali 1. Maka hanya bisa dikalikan dengan matriks yang ordonya 1 dikali terserah. Misalkan di sini dikali 2 misalkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Dan hasil matriks perkaliannya adalah baris pertama pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua. Jadi ini nanti hasil kalinya adalah 2 kali 4. Maksudnya bukan 2 dikalikan 4, tapi matriks ordo 2 kali 4 ya. Yang kedua nanti hasilnya adalah matriks yang berordo 2 kali 3. Nah, ini hasilnya harus, 3 kali 2 ya, kebalik ya, 3 kali 2. Jadi seperti itu, contoh nih. Jadi di sini kita punya matriks A, tentuin dulu ordonya. A itu punya ordo 3 kali 3.
Kemudian B punya ordo 3 kali 2, 3 baris kali 2 kolom ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Dan ini sudah bisa dikalikan. Kenapa? Karena ini kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, maka nanti matriks ini akan mendapatkan atau perkaliannya akan mendapatkan hasil yang berupa matriks yang ordonya 3 kali 2. Jadi nanti ordo matriksnya adalah 3 kali 2. Kita cek. Bagaimana cara mendapatkan ordo 3 kali 2? Ya, kita akan kalikan tadi ya. Cara mengalikannya adalah elemen-elemen C, I, C dihitung dengan cara mengalihkan elemen baris I pada matriks A, matriks pertama, terhadap elemen kolom C pada matriks B. Jadi baris kali kolom kan. Jadi kita cek ya, cara mengalikannya seperti ini. Kita nggak usah lihat hasilnya ini, biar nanti langsung ketemu aja. Hasilnya harus 3 kali 2. Jadi dia harus punya 3 baris dan 2 kolom. 3 baris. Ini kita buat di sini 3 baris, 2 kolom. Nah, nanti bentuknya harus kayak gini nih. Ya, ada barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, sekarang kita akan cari elemen-elemennya. Yang pertama, untuk mencari bagian yang di sini nih, maka kita mulai dari yang ini, setuju ya? Jadi minus 7 kali 1, ingat baris kali kolom ya, ditambah 2 dikali min 1, ditambah minus 2 dikali 2. Nah, saya ulangi lagi, minus 7 dikalikan 1, ditambah 2 dikalikan min 1, ditambah negatif 2 dikali 2. Kita akan dapat baris pertama, kolom pertama ya. Kita akan tuliskan. Jadi di sini kita akan punya minus 7 dikali 1 itu berarti min 7. Kemudian dengan cara menjumlahkan tadi, berarti dijumlahkan minus 2 ditambah 2 dikali min 1 itu berarti minus 2. Minus 2 dikali 2 itu berarti minus 4. Nah, ini adalah baris pertama, kolom pertama. Lalu baris pertama, kolom kedua, maka kita ulangi dengan cara yang sama. Minus 7 dikali 2, ditambah 2 dikali 3, ditambah minus 2 dikali 2. Dikali 0. Jadi kita akan punya minus 7 kali 2, jadi minus 14. Kemudian 2 dikali 3 itu plus 6. Kemudian minus 2 dikali 0 ya, 0 ya, plus 0. Nah, kita sudah dapat baris pertamanya. Ya, ada 3 baris kan, kita akan hitung baris kedua sekarang. Maka kalau kita ke baris kedua, kita geser ke baris kedua. Ini sudah selesai. Sekarang kita geser ke baris kedua ya. Kita hapus dulu yang ini. Maka caranya identik. Mulainya dari 1 ini. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 2. Jadi kita akan dapatkan hasilnya 1 dikali 1 itu 1. 0 dikali min 1 itu 0 ya. Jadi 0. Min 1 dikali 2 itu minus 2. Kemudian yang kanan sama, ulangi lagi tapi dengan yang kanan. Jadi 1 dikali 2, 0 dikali 3, min 1 dikali 0. Berarti kita dapat hasilnya adalah 1. Kemudian, 1 dikali 2 itu 2 ya. 2 ditambah 0 kali 3 itu 0, min 1 kali 0 itu 0. Sekarang pindah ke baris ketiga. Nah, kalau di baris ketiga, maka yang kita pakai adalah ini. 2 dikali 1, 3 dikali min 1 dikali 2 kan. Jadi sama persis, tinggal kita ulangi lagi stepnya tadi. Jadi 2 kali 1 adalah 2, 3 dikali min 1 itu minus 3, min 1 dikali 2 itu minus 2. Kemudian satunya lagi, 2 dikali 2 itu 4. Ya, min 3 dikali 3 itu, 3 dikali 3 itu 9. Kemudian min 1 dikali 0 itu 0. Nah, sudah dapat, tinggal diselesaikan ya, tinggal kita hitung. Maka kita akan dapat hasilnya. Yang pertama adalah minus 7 dikurang 2 minus 9 dikurang 4 minus 13. Minus 4 ditambah minus 14 ditambah 6 jadi 8 ya, negatif 8. 1 dikurangi 2 minus 1. 0 ditambah 2 ya, jadi 2. Kemudian 2 dikurang 3 dikurang 2 berarti minus 1. 2 dikurang 3 itu berarti kan minus 1 minus 2 minus 3 ya. Kemudian 4 ditambah 9 13. Nah, ini adalah hasil perkaliannya ya. Jadi cukup mudah seperti itu caranya ya. Kita kalikan baris dengan kolomnya ya. Oke, sekarang kita coba ya latihan berikutnya. Ada matriks C kali D. Kita diminta mengalihkan matriks CD dan matriks DC. Jadi bagaimana C kali D dan D kali C? Kita lihat dulu. C itu berapa? C itu ordonya 2 baris 3 kolom. 2 dikali 3. Kemudian D itu ordonya 2 kali 2. Nah, berarti matriks C kali D ini nggak bisa. Ini tidak bisa dikalikan.
Ya, jadi matriks CD itu tidak bisa kita kalikan. Kenapa? Karena sifat ordonya seperti ini. Tapi kalau DC itu bisa. Kenapa? D itu kan 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3. Nah, ini sama kan? Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Berarti nanti hasilnya adalah 2 kali 3. Matriks yang ordonya 2 kali 3. Berarti yang DC itu bisa dikalikan, tapi CD nggak bisa dikalikan. Nah, kita tulis dulu matriks D-nya di sini. Kita kalikan D kali C. Berarti sama dengan 1 min 4, 8, 2. Kemudian C-nya 1 min 3, 3. Kemudian 1, 2, 2. Nah, hasilnya nanti harus matriks yang ordonya 2 kali 3. Jadi 2 baris 3 kolom seperti ini ya. 2 baris 3 kolom itu berarti seperti matriks yang kanan kebetulan. Maka caranya mengalihkan seperti biasa. Mulai dulu dari baris pertama ini dulu ya. 1 dikali 1. Kemudian minus 4 dikali 1. Maka kita akan dapat jawabannya. Kita langsung coba kerjakan. 1 dikali 1 itu 1. Minus 4 dikali 1 itu minus 4. 1 ditambah minus 4. Jadi jawabannya adalah minus 3 ya. Langsung kita tulis. Kemudian yang sebelahnya. Jadi pindah sebelahnya sini. Minus 1 dikali minus 3. Oke, sekarang kita sudah ke sini. 1 dikali minus 3 itu berarti minus 3. Minus 4 dikali 2 itu minus 8. Minus 3, minus 8, maka minus 11 ya. Silakan nanti kalau mau dicoret-coret, dicoret-coret sendiri ya. Kemudian satu lagi, 1 dikali 3 itu 3, minus 4 dikali 2 itu minus 8. 3 dikurang 8, jadi negatif 5. Kemudian pindah ke yang bawah, berarti kita sekarang di baris kedua. 8 dikali 1, 8, 2 dikali 1, 2. 8 ditambah 2 itu 10. 8 dikali minus 3 itu negatif 24. 2 dikali 2 itu 4. Negatif 24 ditambah 4. Negatif 20. 8 dikali 3. Atas ini, 3 yang atas itu 24. 2 dikali 2 sama lagi. 24 ditambah dengan 4. Maka jadinya 28. Ya, jadi sekarang kita dapat matriks DC itu nilainya minus 3, minus 11, minus 5, 10, minus 20, 28. Jadi seperti itu cara mengalihkannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang mari berpikir kreatif ya. Jika diketahui 1001 adalah I, ini bukan 1 lagi ya, ini salah tulis lagi sepertinya. Ini adalah matriks identitas. Kita tulis I besar di sini. Matriks identitas, kemudian 0 min 1, 1, 0 adalah I kecil. Nah, I kecil itu adalah matriks I itu bilangan imajiner ya, sudah diketahui di sini nih bahwa I itu sama dengan akar min 1. Kemudian dengan menggunakan operasi penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar, maka buktikan ini akan sama dengan ini. Nah, sekarang kita cek ya. Matriks A1 minus B1, B1 A1 itu sama dengan A1 plus IB1. Kita cek dulu. Yang perlu kita cek berarti yang ruas kanan ya, A1 plus IB1. Jadi A1 kemudian plus I dikalikan B1. Kita akan mengerjakan dulu yang bagian IB1 ya. IB1 itu berarti bisa kita tulis I, ini I semuanya dikalikan dengan B1. Berarti kita akan dapatkan ini, kita tulis di sini ya. IB1 itu berarti sama dengan, tulis bawahnya, berarti adalah 0 minus B1. Kemudian di sini B1, di sini 0 ya. Berarti IB1 itu semua elemen pada matriks I di sini kalikan semua dengan B1. Kemudian A1 itu kan di situ bukan dinyatakan dalam matriks, tapi kita bisa nyatakan bahwa A1 itu kita kalikan dengan matriks identitas karena dia nggak berubah. A1 itu sama dengan A1I ya. Maka kalau dinyatakan dalam matriks A1 kita boleh tulis seperti ini. A1 0, 0 A1. Nah, ini juga sama saja ya. A1 kalau dinyatakan dalam matriks sama dengan matriks identitas yang semua elemennya dikalikan A1. Maka kita akan mendapatkan hasilnya. Jumlahkan A1 plus 0 itu A1. 0 plus min B1 itu berarti min B1. 0 plus B1 itu berarti B1. A1 plus 0 itu berarti A1. Kita lihat apakah sama. A1, sini A1. Min B1, sini min B1. B1 sini B1 juga, A1 sini A1. Jadi ternyata ini betul ya. Jadi kita sudah membuktikan. Ini jadi terbukti. Sudah terbukti. Kemudian yang B caranya sama ya.
yang B kita gunakan cara yang sama dan seterusnya. Jadi intinya kita tinggal mengubah aja. Kalau misalkan ketemu suatu bentuk A1 gini, bagaimana caranya dia menjadikan matriks? Gunakan matriks diagonal atau matriks identitas ya. A1 itu sama dengan A1 dikalikan I. Oke, kita akan langsung lanjutkan aja ke perkalian yang latihan ya. Latihan yang E berarti di sini. Kerjakan latihan berikut dengan tepat dan benar. Benar atau salah? Misalkan K adalah suatu skalar, A adalah matriks berordo M kali N, maka KA juga berordo M kali N. Ini benar ya? Karena kalau dikalikan dengan skalar itu kita hanya mengalihkan ke masing-masing elemennya. Jadi tidak mengubah ordo kalau kita kalikan dengan suatu skalar atau konstanta. Maka ini betul. Benar atau salah? Jika matriks A dan B berordo sama, dengan A adalah matriks 0 dan B adalah sembarang matriks, maka AB juga matriks 0. Betul ya? Matriks 0 dikalikan dengan matriks berapapun, asalkan ordonya sama dan dia bisa dikalikan, pasti jawabannya adalah matriks 0 juga. Berarti ini juga betul ya. Ini seperti bilangan. Bilangan berapapun dikalikan dengan 0 juga jawabannya 0. Kemudian benar atau salah? Tidak ada matriks yang memenuhi sifat A bukan matriks 0 dan AA sama dengan A. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena ada satu matriks yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri ternyata dia tidak berubah, yaitu matriks identitas ya. Jadi kalau A-nya sama dengan I itu nggak berlaku. Kalau A-nya itu sama dengan matriks identitas itu nggak berlaku. Kenapa? Karena I dikali I itu sama dengan I juga ya. Karena matriks identitas itu seperti angka 1 pada bilangan itu. 1 dikali 1 ya 1 gitu. Nggak ada perubahan ya. Jadi ini salah. Oke, sekarang nomor 4 ya. Diketahui P dan Q masing-masing matriks yang elemennya seperti itu dan X berordo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan P minus 2X sama dengan 3Q. Tentukan matriks X. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya step by step ya, tahap by tahap dengan cara memindahkan dulu matriks X-nya ke arah kanan seperti ini. Aljabar ya, kita akan tulis seperti ini. P minus 3Q itu kan sama dengan P dikurang 3Q sama dengan 2X ya. Nah, kita akan hitung sekarang P dikurang 3Q dulu. Berarti kita butuh matriks 3Q. Kita akan hitung di sini. Matriks P-nya itu sama dengan 1 min 8 min 1 min 2. Kemudian matriks 3Q. 3Q berarti matriksnya adalah kali 3 semua. Jadi 9, 6, min 3, 6. Oke, sekarang kita kurangkan P dikurang 3Q. P dikurang 3Q berarti 1 dikurang 9 minus 8. Minus 8 dikurang 6 jadi minus 14. Min 1 dikurangi minus 3 jadi 2 ya, sama dengan min 1 plus 3. Kemudian minus 2 dikurangi 6 jadi minus 8. Nah, kita sudah dapat P min 3Q-nya sama dengan 2X. Nah, kita sudah punya seperti ini. Berarti X-nya itu sama dengan semuanya dibagi dengan 2 kan. Kalau semuanya dibagi 2 berarti kita dapat minus 8 bagi 2 itu minus 4. Sini minus 7. Sini 1. Yang di sini adalah minus 4 juga. Nah, kita dapat matriks X-nya seperti ini. Jadi X itu memiliki elemen minus 4, minus 7 baris pertama dan 1 minus 4 baris kedua ya. Itu adalah matriks X-nya. Jadi nomor 4 sudah kita kerjakan. Kemudian kita lanjut di nomor 5 ya. Nomor 5 perkalian matriks. Nah, ini sepertinya butuh space yang agak besar. Kita cek dulu apakah halaman selanjutnya ada ruang. Oke, kita coba di atas sini ya. Jadi yang nomor 5 kita coba ambil dulu. Oke, kita pindah soalnya di sini ya, biar kita tidak mengganggu untuk bagian bawah. Oke, semoga ini masih bisa terlihat ya. Nah, kita lihat, kita akan mencari perkalian matriks, kemudian kita samakan dengan matriks yang sudah tersedia. Dan kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, intinya adalah kita melakukan perkalian matriks yang depan dulu ini. Kita kalikan matriks yang depan ini. 2 kali 2 matriks ordo 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2. Maka pasti bisa. Hasil perkaliannya kita cek. Seperti biasa kita akan kerjakan satu demi satu ya. Atau kita agak perbesar sedikit biar kelihatan untuk angka-angkanya. Ya seperti ini ya. Nah nanti kita pindahkan lagi. Oke, kita akan kalikan yang pertama. Kita mulai dari baris pertama dulu. Nih ya, baris pertama berarti X min 2 kali min 4. 9 dikalikan 1. Jadi kita tulis di sini X min 2 dikali minus 4 ditambah 9 dikali 1. Lalu berikutnya X min 2
dikalikan 0, 9 dikalikan Y plus 1 ya, untuk dapat yang sebelahnya. Jadi kita punya X min 2 dikalikan 0, kemudian 9 dikalikan Y plus 1. Atau pindah ke bawah sini juga boleh ya. Jadi plus 9 dikali 1. Kita tulis dulu. Kemudian yang bawah sekarang, baris yang kedua. Jadi kita pindah ke bawah. Minus 3 dikali minus 4, 0 dikali 1. Minus 3 dikali minus 4, ditambah dengan 0 dikalikan 1. Dan yang terakhir, minus 3 dikali 0 yang atas, 0 dikalikan Y plus 1. Minus 3 dikali 0 ditambah 0 dikali Y plus 1. Nah, sudah kita dapatkan ya. Tadi kita ulangi perkaliannya. Yang pertama, kita kalikan dulu yang ini ya. X min 2 dikali minus 4 ditambah 9 dikali 1. Nah, sudah. Kemudian geser ke baris pertama kolom kedua. X minus 2 dikali 0, 9 ditambah dikalikan Y plus 1. Nah, X min 2 dikalikan 0, oh maaf, ini 9-nya dikalikan dengan Y plus 1 ya. Bukan dengan 1. Oke, maaf, ini ada kesalahan di sini. Jadi 9-nya dikalikan dengan Y plus 1. Kemudian yang berikutnya adalah, bentar, ini Y plus 1. Oke. Yang berikutnya kita punya yang bagian bawah. Jadi minus 3 dikalikan minus 4, 0 dikalikan 1. Udah. Minus 3 dikalikan 0, kemudian 0 dikalikan Y plus 1. Nah, sudah kita dapatkan matriksnya. Berarti ini akan sama dengan X minus 4, berarti minus 4X, ditambah dengan minus 2 kali minus 4 itu minus 8, positif 8. Kemudian ditambah dengan 9. Jadi minus 4X plus 8 plus 9. Langsung kita tulis plus 17 ya. Kita tulis ini plus 17. Kemudian yang bawah jadi 12. Yang kanan jadi 0. Ini adalah 9Y plus 9. Kemudian yang bawah berarti 0 ya. 0 kali 0. Jadi tetap 0 ya hasilnya di sini. Nah, sudah. Dan ini harus sama dengan matriks yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya adalah minus 3, minus 9. Ini sudah sama 12, yang ini sudah sama 0 ya. Jadi kita tinggal menyamakan bagian yang atas. Berarti kita punya 4X plus 17, minus 4X plus 17 harus sama dengan minus 3. Dapatlah X-nya kan. Minus 4X plus 17 itu sama dengan minus 3. Pindah ke kanan jadi minus 4X sama dengan minus 20. Berarti X-nya sama dengan 5. Kita dapat nilai X-nya 5. Untuk dapat Y, pindah ke sebelah sini. 9Y plus 9 sama dengan negatif 9. Maka kita dapat 9Y sama dengan 18 negatif ya. Negatif 18 berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Kita dapat juga nilai Y-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita dapatkan untuk X dan Y-nya. Poinnya adalah kita tinggal mengalihkan. Dan seperti itu nanti juga bisa dicari ya untuk soal-soal yang ada di bawah ini. Kita lanjutkan dulu ke pembahasan berikutnya. Oke ya, pembahasan berikutnya itu tentang determinan dan inverse matrix. Dan sepertinya pembahasan ini akan cukup panjang nanti. Jadi untuk video yang pertama ini kita stop dulu pada perkalian matriks ya. Nanti kelanjutannya kita akan lanjutkan bahas mulai dari determinal sampai ke inverse dari suatu matriks. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.